Persiraja Banda Aceh berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung pada Jumat, 7 Februari 2025, malam. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Laskar Rencong dalam persaingan ketat di grup X babak 8 besar Liga 2 Indonesia musim 2024 hingga 2025. Gol penentu kemenangan bagi tim tuan rumah dicetak oleh Miftahul Hamdi, yang tampil gemilang di laga tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadion Hadi Murtala, Kota Banda Aceh, berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan agresif demi mengamankan posisi di papan atas klasemen. Persiraja tampil dominan dengan serangan-serangan cepat, sementara PSIM Yogyakarta berupaya memberikan perlawanan sengit melalui skema serangan balik yang berbahaya. Dukungan penuh dari supporter setia Laskar Rencong yang memadati stadion turut memberikan motivasi bagi para pemain Persiraja untuk terus menekan pertahanan lawan. Akhirnya, usaha keras mereka membuahkan hasil dengan kemenangan 2-1 yang membuat Persiraja semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Berikut ini adalah ulasan lengkap pertandingan antara Persiraja Banda Aceh dan PSIM Yogyakarta yang telah dirangkum oleh Raftel Sport. 1. PSIM sempat unggul lebih dulu melalui PSIM Yogyakarta sempat unggul lebih dulu dalam pertandingan sengit melawan Persiraja Banda Aceh. Kedua tim tampil dengan ambisi tinggi untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Sejak wasit Naufal Adia Fairuski meniup peluit tanda dimulainya babak pertama, Persiraja langsung mengambil inisiatif menyerang. Namun, pertahanan kokoh PSIM berhasil menggagalkan upaya awal Laskar Rencong. Meskipun berstatus sebagai tim tamu, PSIM Yogyakarta tidak gentar dan justru menunjukkan dominasi di 10 menit awal pertandingan. Laskar Mataram tampil percaya diri dalam penguasaan bola dan bahkan menciptakan peluang berbahaya di menit kelima. Sayangnya, tendangan yang dilepaskan masih melenceng dari sasaran. Kepercayaan diri para pemain PSIM terus meningkat, dan ambisi anak asuh Erwan Hendarwanto untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-11, Sugianto sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang Persiraja. Dengan ketenangan, ia melepaskan tembakan yang tidak mampu dihalau oleh kiper Fabio Londo, sehingga PSIM berhasil unggul 1-0. Gol cepat ini semakin menyulut semangat PSIM untuk menekan tuan rumah. Sementara itu, Persiraja berusaha bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan mereka. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Hadi Murtala turut memberikan dorongan moral bagi Laskar Rencong untuk segera menyamakan kedudukan. 2. Corve dan Hamdi, pahlawan kemenangan Laskar Rencong. Tertinggal lebih dulu dari tim tamu tidak membuat anak asuh Akhyar Ilyas kehilangan semangat. Mattheus dan rekan-rekannya terus berusaha menekan pertahanan PSIM untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa kali mereka menciptakan peluang, namun gol yang dinantikan belum juga tiba. Pendukung setia Persiraja yang memadati Stadion Hadi Murtala akhirnya bersorak gembira pada menit ke-18. Corve Derry, pemain asal Inggris, sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut tercipta lewat tandukan tajam setelah ia menerima umpan dari tendangan bebas yang dieksekusi Mattheus. Setelah gol penyama kedudukan, Persiraja semakin percaya diri dalam membangun serangan. Lini pertahanan PSIM mulai tertekan akibat umpan-umpan pendek dan permainan cepat yang diperagakan Laskar Rencong. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-32 ketika Miftahul Hamdi, yang berdiri bebas tanpa kawalan, berhasil menaklukkan kiper PSIM, Harlan Suardi. Gol tersebut membawa Persiraja unggul 2-1. Keunggulan ini bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih ketat dengan minim peluang emas. PSIM berusaha menyamakan kedudukan, tetapi kokohnya pertahanan Persiraja membuat mereka kesulitan mencetak gol balasan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 2-1 untuk kemenangan Persiraja, sekaligus memastikan 3 poin penting bagi Laskar Rencong di hadapan pendukungnya. 3. Persiraja patahkan tren positif PSIM, persaingan grup X makin ketat. Kekalahan dari Persiraja Banda Aceh menjadi pukulan bagi PSIM Yogyakarta, yang sebelumnya tampil perkasa di grup X babak 8 besar Liga 2 Indonesia. Sebelum laga ini, Laskar Mataram mencatatkan kemenangan beruntun dalam 3 pertandingan putaran pertama tanpa sekalipun menelan kekalahan. Namun, tren positif itu akhirnya terhenti setelah mereka takluk 1-2 di tangan Persiraja. Bagi Persiraja, kemenangan ini bukan hanya sekadar 3 poin, tetapi juga memperketat persaingan di grup X. Hasil positif ini membuat Laskar Rencong semakin berpeluang untuk bersaing dalam perebutan tiket ke semifinal Liga 2 musim ini. Meskipun kalah,
PSIM Yogyakarta masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 9 poin dari 4 pertandingan. Namun, posisi mereka mulai terancam, karena PSPS Riau dan Persiraja kini sama-sama mengoleksi 6 poin dan siap mengejar di laga-laga selanjutnya. Sementara itu, Delta Sidoarjo yang berada di dasar klasemen dengan 3 poin juga masih memiliki peluang jika mampu bangkit di pertandingan berikutnya. Hasil ini membuat persaingan di grup X semakin menarik dan penuh kejutan. Setiap tim kini harus tampil maksimal di sisa laga untuk memastikan tempat di babak semifinal. Akankah Persiraja dan PSPS berhasil mengejar PSIM, atau justru Laskar Mataram kembali bangkit? Semua akan ditentukan dalam pertandingan berikutnya. Persiraja Banda Aceh berhasil mengamankan 3 poin penting setelah menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 dalam laga lanjutan grup X babak 8 besar Liga 2 Indonesia. Kemenangan ini didapat melalui perjuangan keras setelah sempat tertinggal lebih dulu oleh gol cepat Sugianto di menit ke-11. Namun, Laskar Rencong menunjukkan mental baja dengan membalas lewat gol Cor Federi pada menit ke-18 dan gol penentu kemenangan dari Miftahul Hamdi di menit ke-32. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Hadi Murtala ini berjalan sengit sejak awal. PSIM, yang tampil sebagai tim tamu, sempat menguasai jalannya pertandingan di awal babak pertama. Namun, Persiraja yang didukung penuh oleh para supporter setianya mampu membalikkan keadaan. Babak kedua berlangsung lebih ketat dengan minimnya peluang berbahaya, sehingga skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memberikan dampak besar dalam klasemen sementara grup X PSIM, yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 3 laga awal, akhirnya mengalami kekalahan pertama mereka. Meskipun masih berada di puncak klasemen dengan 9 poin, posisi mereka kini mulai terancam. Persiraja dan PSPS Riau yang sama-sama mengoleksi 6 poin terus membayangi, sementara Delta Sidoarjo masih memiliki peluang dengan 3 poin yang mereka kumpulkan. Dengan hasil ini, persaingan di grup X semakin ketat. Setiap pertandingan berikutnya akan sangat menentukan siapa yang berhak melaju ke babak semifinal. Akankah Persiraja terus melanjutkan tren positif mereka, atau PSIM kembali bangkit? Semua akan terjawab di laga-laga mendatang.